Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dalam kami beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan bertumbuh, sehingga menghasilkan buah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tema renungan saat ini adalah jalani hidup dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah drama seri Taiwan yang berjudul Deja Vu, yang bercerita tentang kisah cinta dua sejoli, yaitu Lu Shi Wei dan Zhu Hailin. Kisah cinta mereka berakhir setelah Si Wei melamar Hailin, sebab pada malam itu mereka mengalami kecelakaan dan Si Wei meninggal. Karena tidak tahan menjalani hari-harinya tanpa Si Wei, Hailin pun bunuh diri. Dan saat berada di alam lain, ia bertemu dengan seseorang yang memberinya pilihan untuk kembali ke dunia atau pergi melewati sebuah pintu yang berarti kematian. Hailin pun meminta untuk kembali ke saat ia pertama kali bertemu dengan Si Wei, dan permintaan itu dikabulkan. Tapi ini hanya terjadi di dalam film. Kadang kita juga berkhayal yang indah-indah dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, sebenarnya hidup kita di dunia ini seperti pesawat yang on air, tidak dapat terbang mundur. Detik yang baru saja berlalu adalah masa lalu yang tak bisa dikembalikan. Hidup ini bukan tombol backspace pada komputer yang bisa ditekan mundur untuk mengubah kesalahan pengetikan tanpa meninggalkan bekas. Namun Tuhan melengkapi kita dengan pengetahuan, akal budi, dan hikmat-Nya. Dengan semuanya itu, Tuhan menginginkan agar kita menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dengan baik dan benar adalah salah satu cara kita mempergunakan waktu yang ada. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah dasar bagi kita untuk hidup dengan benar. Penyesalan tidak pernah datang di awal, selalu ada di akhir, tepatnya setelah kita menghadapi resiko dari perbuatan kita. Jangan mengharapkan kita kembali di masa lalu, tetapi jadikanlah masa lalu sebagai pelajaran berharga, sehingga masa kini menjadi lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak tenggelam hidup di masa lalu, karena Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang lebih baik kepada kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari kita menatap ke masa depan dengan penuh harapan, bukan pada masa lalu. Karena itu mari jalani hidup dengan benar, sesuai dengan pengetahuan, akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan lupa tentu dengan memohon agar Tuhan memberi hikmat kepada kita.
Mari kita bangun karakter optimis karena kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukanlah kami untuk tidak tenggelam di masa lalu, karena kami hidup di masa kini dan masa depan. Karena itu tolonglah kami, agar kami mampu meniti masa depan dengan pengharapan bahwa Tuhan akan selalu menolong dan bersama dengan kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan, berikanlah semangat di dalam kami menjalani aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap karya kami hari ini, sehingga melalui apapun yang boleh kami kerjakan, yang kami lakukan, boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.